Saudari dan saudara, salam jumpa kembali dengan saya, Romo Antonius Banu Kurnianto. Saat ini saya sedang berada di Gua Maria Tebonan, masih bagian dari Paroki Santa Perawan Maria Assumpta. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan untuk Minggu Prapaskah yang keempat. Saudari dan saudara, kita mengenal arti kata mukjizat. Mukjizat selalu dikaitkan dengan peristiwa yang kita tidak mampu untuk menalar dengan akal sehat. Dan itu seringkali dikaitkan dengan peristiwa religius atau hubungan antara kita manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Oleh sebab itu, tidak jarang perkara mukjizat dikaitkan dengan kesalehan seseorang. Maka wajar kalau kita jarang untuk mengaku telah mengalami sebuah pengalaman mukjizat, karena kita tidak serta-merta ingin diakui sebagai orang yang saleh, atau kita tidak merasa bahwa diri kita cukup pantas untuk menerima sebuah mukjizat. Itu pertama. Yang kedua, upaya kita untuk menjelaskan sesuatu peristiwa terjadi secara nalar membuat pula kita lalu merasa jika ketika sebuah peristiwa bisa dijelaskan secara nalar, lalu kita mengatakan itu peristiwa biasa, bukan lagi mukjizat. Nah, persoalannya kemudian adalah ketika segala sesuatu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita pandang sebagai peristiwa biasa saja, maka kita tidak akan pernah mengalami sesuatu yang kita sebut sebagai mukjizat. Sejatinya, mengapa kita memasang waker ketika hendak berangkat tidur? Atau mengapa kita menyimpan uang di dalam saku ketika hendak pergi? Sebetulnya ini semua adalah sebuah persiapan untuk sesuatu yang akan terjadi. Apakah Anda yakin bahwa besok pagi akan bangun? Tidak, kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Namun, keyakinan kita untuk memasang waker membuktikan jika kita semua akan bangun besok pagi dan membawa uang di dalam saku, karena kita tahu jika ada sesuatu terjadi, kita sudah mempersiapkan diri. Oleh sebab itu sebetulnya saudari dan saudara, kemampuan nalar kita tidak mampu merangkum seluruh peristiwa. Dan di situ sebetulnya kita perlu berpikir bahwa mukjizat itu sudah terjadi setiap hari dalam hidup kita. Maka yang ingin saya ajak untuk kita renungkan adalah, apakah saudari saudara, saya juga cukup bisa merasakan bila ternyata dalam hidup kita tidak selalu mengontrol diri kita, tetapi ada kuasa lain yang turut bekerja. Siapa itu? Iman kita mengatakan itu adalah Allah sendiri. Dan di situ persis mukjizat sudah terjadi. Pada Minggu Prapaskah keempat ini, saya mengajak saudari dan saudara untuk merenungkan bahwa Allah sebetulnya hadir dalam hidup kita setiap hari, bahkan setiap detik waktu yang kita alami. Maka dari itu, pertobatan yang perlu kita bangun di Minggu Prapaskah keempat ini adalah semakin rendah hati untuk menyadari Allah yang hadir dalam hidup saya, hidup penjenengan. Untuk semakin mengakui bahwa yang terjadi dalam hidup saya, hidup penjenengan, hidup saudari-saudara semuanya bukan melulu karena usaha kita, tetapi di situ karena ada peran Allah dalam hidup saya, dalam hidup saudari, hidup saudara. Jika kita sampai mengatakan ini semua
terjadi melulu karena usaha sendiri, di situ kita telah terjatuh dalam dosa. Sebab kita mengatakan Allah tidak ada. Selamat melanjutkan pantang dan puasa. Mari kita mohon berkat Allah supaya kita semakin rendah hati dan menyadari Allah senantiasa menyertai, sehingga kita semakin ingin sujud kepada yang ilahi. Tuhan memberkati. Berkah dalam.